Tengah Bapak Dr. Adus Awaludin MM, yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairat Dr. Habib Sayyid Mohsen Alidrus MM bersama Ibu Ketua Umum DPP Wanita Islam Al Khairat Pusat Palu Provinsi Sulawesi Tengah Syarifah Saihun Abdullah Al-Jufri, Ketua Komda Al Khairat Kabupaten Tojo Una-Una Dr. Haji Mahmud Lahai SEMSI, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Mustahab, Ketua Pengurus Banat Al Khairat Pusat Palu, Wakil Ketua Wanita Islam Al Khairat Kabupaten Tojo Una-Una Haja Jafanet Alfari, Ketua Banat Kabupaten Tojo Una-Una Nyonya Haja Hasmida Nurbaso, para habaibah dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Tojo Una-Una Bapak Alfian Matajeng SPD MAP, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una, Perwira Penghubung Bupati Tojo Una-Una pertama periode 2005-2010 Dr. Andus Haji Damsik Lajalani yang sempat hadir pada pagi hari ini, unsur Tripika Kecamatan Ampana Tete, Kepala Desa Sekecamatan Ampana Tete, ahli waris sekeluarga yang juga sempat hadir pada pagi hari ini, tokoh pendiri Pondok Pesantren Al Khairat Bantuga Haji Samsudin Dania SAG dan Ustadz Baharudin Madani SAG, pengurus Pondok Pesantren Al Khairat Bantuga, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru-guru Al Khairat dan siswa-siswi dari Raudatul Atfal, MI, MTS dan MA, dan seluruh tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini datang untuk memperingati dan merayakan Maulid Akbar di Pondok Pesantren Al Khairat Bantuga. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya lah sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk memperingati dan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Al Khairat Bantuga. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, insyaallah sampai kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ala hadhihi niyatin salihah. Al-Fatihah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu laporan pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Bantuga sekaligus ketua panitia. Dalam hal ini kami persilakan Ustadz Umar Samir SPDI MPD, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ketua Utama Al Khairat Al Mukarram Al Habib Sayyid Alwi bin Sagaf Al Jufri LCMA, yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Andus Awaludin MM, yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairat Dr. Habib Sayyid Mohsen Alidrus MM bersama Ibu
Ketua Umum DPP WIAP Pusat Provinsi Sulawesi Tengah Syarifah Saihun Abdul Al-Juhri, yang terhormat Ketua Komda Al-Herat Kabupaten Tojo Una-Una Dr. Haji Mahmud Lahai SE MSI, pimpinan Pondok Pesantren Raulatul Mustafa Lil Khairat Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Ilmi Uwekuli Al-Habib Usman Babud, alhamdulillah juga bersama-sama kita pada hari ini. Ketua Pengurus Banat Al-Herat Pusat Palu, Wakil Ketua Wanita Islam Al-Herat Kabupaten Tojo Una-Una Hajjah Dafanat Al-Fari, Ketua Banat Kabupaten Tojo Una-Una Bapak Kepala Kantor Urusan Agama serta jajarannya hadir juga bersama-sama kita, alhamdulillah pada malam hari ini, siang hari ini. Para habaib, alim ulama, tokoh-tokoh agama, juga yang terhormat Bupati Tojo Una-Una sempat hadir pada hari ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng SPD MAP, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojo Una-Una, Kapolres Bupati Tojo Una-Una periode pertama alhamdulillah juga bersama kita pada siang hari ini, unsur Tripika Kecamatan, para kepala desa Kecamatan Ampan Tete atau yang sempat hadir pada hari ini, lebih khusus lagi para ahli waris keluarga dari almarhum Haji Jabar Haji Lamusa turut bersama-sama kita pada hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Para tokoh pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat Haji Samsudin Daniah SAG dan Ustadz Baharudin Madani SAG, pengurus Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, siswa-siswi baik dari RA, MI, MTS, MA, dan seluruh kita semua tamu Rasulullah SAW yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban tamu Rasulullah di Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah sehingga kita semua dapat berkunjung di Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita tetap melaksanakan. Insyaallah semua ini akan berjalan dengan baik. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya, insyaallah syafaatnya akan terlimpahkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan laporan panitia, kami sedikit menyampaikan sejarah singkat pendirian Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga, bahwa Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga ini didirikan sejak tanggal 20 April 2003 oleh para pendiri, yakni almarhum Haji Jabar Haji Lamusa bersama tokoh-tokoh pendiri Haji Samsudin Daniah, Ustadz Samsudin Kadiu, Baharudin Madani SAG, dan masih banyak tokoh-tokoh lagi yang ada pada saat itu. Pendirian Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga ini adalah berbentuk pondok pesantren modern, di mana di dalamnya ada MTS dan juga MA-nya.
Jadi pondok pesantren modern ini tidak hanya yang mondok. Kalau salafi itu mondok saja, tetapi ini khalafi, ada MTS-nya, ada MA-nya, sekaligus ada yang mondok. Ya. Kemudian pertama kali pondok pesantren ini dipimpin oleh Ustadz Samsudin Kadiu almarhum, berjalan kurang lebih 5 tahun. Kemudian diganti oleh Ustadz Ruslan Taha. Selanjutnya vakum kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun tidak ada orang tua di sini jadi pimpinan pondok. Makanya saya ditunjuk oleh teman-teman pengasuh untuk memegang sementara sebagai pimpinan pondok. Dalam perjalanannya pondok pesantren Al-Khair Bantuga ini kurang lebih 3 tahun vakum tiada pimpinan. Kami juga sebagai kepala MTS ini melihat setelah 2 tahun terjadi penamatan pondok pesantren Al-Khair Bantuga MTS-nya, kami berpikir bahwa alangkah baiknya juga kita dirikan MA Al-Khair Bantuga supaya anak-anak kita ini yang mondok ini bisa berlama di sini sampai bisa mengenyam pendidikan sampai 6 tahun. Oleh karena itu kita dirikanlah Aliyah Al-Khair Bantuga ini. Di saat waktu yang sama pula saya juga ditunjuk sebagai pimpinan MA. Maka dalam waktu itu kami berinisiatif bersama teman-teman guru mengadakan rapat, mengambil rapat dengan para pengurus untuk mencari pimpinan pondok pesantren yang mumpuni, yang mempunyai pengetahuan pondok pesantren. Sehingga pada saat itu di tahun 2011 atas nama pengurus dan dipimpin oleh Bapak Hasan Lasiata menuju Palu menghadap ketua utama untuk meminta agar ada pimpinan pondok pesantren yang baru untuk mengelola dan menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Khair Bantuga. Alhamdulillah pada saat itu hadirlah Habib Abdurrahman Al-Idrus. Ya, jadi sejak tahun 2011 Habib Abdurrahman Al-Idrus sudah berada di sini sampai pada tahun 2025. Ya, kurang lebih 15 tahun. Alhamdulillah banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan atau diterobos oleh Habib Abdurrahman Al-Idrus untuk kita semuanya Abnaul Khairat, khususnya di Pondok Pesantren Al-Khair Bantuga. Sejak tanggal 1 Agustus ya dan 3 Agustus kami setelah ditarik Habib Abdurrahman Al-Idrus atas SK PB Al-Khairat Pusat Palu, maka untuk sementara lagi kami lagi yang ditunjuk untuk memimpin untuk sementara, menunggu pimpinan pondok pesantren Al-Khairat yang definitif atau yang baru. Dan sampai hari ini belum ada penggantinya. Mudah-mudahan ke depan Al-Habib sudah bisa segera menunjuk siapa pimpinan pondok pesantren Al-Khairat yang baru ini. Kemudian sampai saat ini jumlah santri kita Sanawiyah, Aliyah digabung dengan yang mondok itu MTS-nya tambah MA-nya itu 225 santri semuanya. Kemudian yang mondok itu 88. Nah, beberapa hari yang lalu terjadi sedikit ya polemik ya terkait dengan ini semua. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita semua, sehingga anak-anak kita ini ada yang pindah, baik MTS-nya itu pindah kurang lebih 31 orang yang mondok, dan yang 11 itu tingkat aliyah. Jadi yang mondok itu yang pindah 42.
Yang mondok sesungguhnya 88 ya. Jadi kalau dikurangi 42 ya 42, masih ada sisa setengah. Namun sampai hari ini anak-anak santri kita yang putri ini sudah mulai masuk. Sudah sekarang sudah ada 7 santri kita. Namun yang putra ini banyak mengatakan nanti kita habis maulid insya Allah kita akan mulai coba lagi masuk ya, untuk bisa sama-sama mondok ini ya. Yang keluar inilah ya mereka sudah mengambil surat pindah, sehingga sampai hari ini baik MTS maupun MA atau yang mondok itu siswa kita itu masih ada kurang lebih 183 siswa atau santri ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini barangkali laporan singkat ya untuk kita sama-sama ketahui terkait dengan pondok pesantren kita. Alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan pondok pesantren kita ini ke depan lebih eksis lagi ya, lebih bagus lagi. Kemudian ada harapan-harapan besar yang kami ingin cita-citakan dari dulu, dari sejak pendirian, dan ini menjadi master plan untuk pondok pesantren Akbar juga. Ke depan kami berharap bahwa melihat strategis dan luas wilayah yang dilibatkan oleh almarhum Haji Jabar ini, kita berpotensi untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa mendirikan perguruan tinggi Al-Herat kampus 2, mungkin kedepannya bisa kita gagas bersama-sama ya, insya Allah. Dan ini harapan sama kemarin Pak Gubernur, kalau ada gubernur sendiri kita langsung serahkan proposalnya. Nah, cuma insya Allah melalui tempat ini kita akan selanjutnya kami akan menyampaikan laporan panitia bahwa pelaksanaan maulid pada hari ini adalah gagasan atau harapan daripada ketua utama. Setelah kami menghadap ke ketua utama di Palu bersama rombongan, kemudian ketua utama menyarankan dan PB Al-Herat menyarankan untuk kita bisa laksanakan acara Maulid Akbar yang alhamdulillah hari ini tercapai, insya Allah sama-sama kita tanpa merubah waktu ya. Kecamatan Patete dan Abnaul Khairat, para dermawan ya, ibu-ibu yang siang malam kami sampaikan bekerja keras sampai hari ini ya. Kami tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini semua adalah bentuk partisipasi kita semuanya, merupakan dukungan buat kita semuanya, tentunya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan dan kita niatkan, ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian ya penyampaian kami. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Herat Bentuga sekaligus laporan panitia pelaksana kegiatan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Al-Herat Bentuga. Bapak Ibu hadirin sekalian, baiklah acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hormat Bapak Dr. Andus Awaludin MM. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, perkenankan saya menyampaikan salam hormat dari beliau yang saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, namun tidak mengabaikan kegiatan maulid pada pagi hari ini, sehingga beliau di tengah kesibukan beri kepercayaan kepada saya selaku Kepala Biro
Kesejahteraan Rakyat untuk mewakili sekaligus membacakan sambutan sebagai berikut. DPRD dan anggota yang sempat hadir, yang kita muliakan, Ketua Utama Pengurus Besar Al-Herat Habib Alwi bin Sagaf Al-Jufri, Ketua Pengurus Besar Al-Herat Pusat Palu, rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Tojo Una-Una, yang kami hormati Bupati pertama selaku senior kami saat berada di kantor gubernur, Camat Ampana Kota, serta seluruh lurah dan kepala desa Bantuga, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Herat Bantuga, organisasi Islam se-Sulawesi Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dan ulama, pimpinan majelis ta'lim dan jamaah pengajian serta remaja masjid se-Bantuga, panitia pelaksana, rekan-rekan media serta warga masyarakat Bantuga dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan suasana penuh kebahagiaan dan menghadiri peringatan Maulid Nabi besar. Kami mengutus Engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Beliau adalah teladan dalam kelembutan hati, ketegasan dalam kebenaran, dan keadilan dalam kepemimpinan. Beliau hidup sederhana namun membawa peradaban yang agung. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks pembangunan daerah kita, teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen melaksanakan program strategis, mulai dari penguatan pendidikan, peningkatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur hingga pemerataan kesejahteraan. Semua ini sejalan dengan semangat Islam yang mengajarkan kemajuan, keadilan sosial serta kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan peringatan Maulid ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan meningkatkan semangat gotong royong. Dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mampu membangun Sulawesi Tengah yang unggul, sejahtera dan bermartabat menuju keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, saya tadi laporkan kepada Ketua Utama, dan 2 hari kemarin, minggu kemarin saya melaksanakan pertemuan rapat untuk merubah peraturan gubernur agar kiranya pesantren Al-Herat setiap tahun dapat dibantu. Selaku Kepala Biro Kesra yang menangani bantuan Yayasan Kelembagaan Pendidikan ini, saya tetap ngotot dan berusaha untuk membuat sebuah peraturan gubernur khusus untuk pendidikan Al-Herat. Karena Bapak Gubernur sendiri adalah Ketua Komda Al-Herat. Kita bersyukur, andailah guru tua tidak datang di negeri ini, kita membayangkan bagaimana keadaan hari ini. Maka kita bersyukur dengan cara berbuat, mendukung dan membantu sesuai kemampuan diri kita masing-masing, daripada kita banyak berteriak tapi kurang berbuat. Mari kita jadikan jabatan ini untuk mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebelum ke sini diundang oleh gubernur kemarin, memerintahkan kepada saya mewakili beliau
Lalu saya bertanya kepada Bapak Gubernur, apa mesti yang saya sampaikan di sana Bapak Gubernur? Kalau saya pergi tanpa pesan-pesan, mendingan saya tidak pergi. Inilah minggu kemarin saya rapat bersama seluruh tim. Karena Bapak Gubernur punya program itu berani cerdas, berani berkah, berani harmonis. Itu semua berada di biro tugas dan tanggung jawab saya. Jadi seluruh mahasiswa Sulawesi Tengah akan dibantu asal memenuhi syarat melanjutkan pendidikan, termasuk anak-anak kita di Al-Khairat ini. Malah saya berpikir kalau ada yang melanjutkan ke Timur Tengah, itu juga kita segera membuat aturannya agar kita tidak berhadapan dengan suatu keputusan yang salah. Mari kita manfaatkan waktu ini. Barang siapa yang menyia-nyiakan termasuk orang yang merugi. Your time is now. Anak-anakku sekalian, waktumu adalah sekarang. Belajar segera, belajar menyiapkan diri. Lembaga ini sudah diberikan bantuan oleh saudara kita luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira itu tambahan saya selaku Kepala Biro Kesehatan Rakyat yang memang bertugas mengurus ini. Saya mengajak kepada kita sekalian, jangan pernah berhenti. Itu kata-kata almarhum Habib Sagaf kepada saya, jangan pernah engkau berhenti dalam berbuat kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi peringat bagi kita untuk semua untuk semakin mencintai Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya dan menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di akhirat kelak, mendapat syafaat beliau dan termasuk dalam golongan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Saya akhiri, Allahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Baiklah, selanjutnya sambutan yang kedua oleh Bupati Tojo Una-Una, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Tojo Una-Una yang barusan dilantik. Kepada Bapak Alfian Matajeng SPD MAP, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan Bapak Bupati Tojo Una-Una, izinkanlah kami menyampaikan salam hormat dan salam permohonan maaf dari Bapak Bupati Tojo Una-Una yang saat ini belum bisa bersama-sama kita karena beliau lagi kegiatan tugas luar. Kemarin malam beliau ke Palu, sempat tersendat di jalan dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta, dan baru sempat tiba tadi pagi di Palu, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bersama-sama kita pada kesempatan ini. Demikian pula Ibu Wakil Bupati Tojo Una-Una yang pada hari ini ada pertemuan berkaitan dengan inflasi daerah yang menjadi bagian penting bagaimana Kabupaten Tojo Una-Una tidak mendapat dampak daripada inflasi daerah, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk mewakili pada Maulid Nabi pada kesempatan ini. Oleh karena itu kita doakan secara bersama-sama kedua pimpinan kita, Bupati, Wakil Bupati, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpin di Kabupaten Tojo Una-Una. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan sambutan Bupati Tojo Una-Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang saat ini dihadiri oleh Kepala Biro Kesra Bapak Dr. Andus Awaludin MM. Selamat datang Pak di Kabupaten Tojo Una-Una. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Utama PB Al-Khairat dan Ketua Umum PB Al-Khairat bersama Ketua Komda Al-Khairat Kabupaten Tojo Una-Una. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Dr. Andes Damsik Lajalani sebagai Bupati pertama dan telah melaksanakan pembangunan 2 periode, dan alhamdulillah saat ini kita telah menikmati pembangunan yang beliau letakkan dimulai dari tahun 2023 sejak Kabupaten Tojo Una-Una. Yang kami hormati Camat Ampana Tete bersama unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, para pimpinan organisasi Islam, pimpinan pondok pesantren dan seluruh pengurusnya yang tentunya pada hari ini juga menjadi bagian panitia dalam terlaksananya kegiatan ini, Kepala Desa Bantuga, para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, serta para hadirin undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bersilaturahmi, melaksanakan dan mengikuti peringatan hari besar Islam, yakni kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah 2025 Masehi yang dilaksanakan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam yang gelap gempita ke alam yang penuh cahaya dan keimanan. Semoga kita senantiasa tetap teguh dan istiqamah pada ajarannya sehingga mendapat syafaat di akhir kelak nanti, insyaallah. Amin. Hadirin undangan yang sama berbahagia, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga yang telah menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan wujud kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ini momen yang sangat mulia untuk menggali, mempelajari, dan mengamalkan kembali ajaran-ajaran serta tauladan kehidupan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyadari bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 2021 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peringatan Maulid ini, mari kita perkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam seluruh dimensi kehidupan. Hadirin undangan yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW telah menjadi sosok pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, dan memiliki kehidupan sosial yang luar biasa. Nilai-nilai itulah yang perlu kita hidupkan di tengah masyarakat kita, terutama di era globalisasi yang perkembangan teknologi semakin pesat saat ini. Sebagai Bupati Tojo Una-Una, saya memandang penting untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, pendidikan berakhlak, dan penguatan karakter sejak dini kepada generasi muda, termasuk melalui pesantren, termasuk melalui peran penting pondok pesantren seperti Al-Herat Bantungga. Pondok pesantren merupakan benteng moral dan laboratorium keilmuan yang melahirkan generasi beriman, berilmu, berakhlakul karimah, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Untuk itu, di kepemimpinan Bapak Bupati Tojo Una-Una telah merumuskan 5 tahun ke depan terkait dengan program dan kegiatan yang beliau kemas di dalam visi beliau, yang itu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang remaja bersuara. Remaja itu adalah religius, maju, adil, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Dengan visi itu, Bapak Bupati Tojo Una-Una menempatkan misi pertama, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang religius dan berbudaya. Kenapa Bapak Bupati telah menempatkan visi pertama ini, misi pertama ini? Karena dia yakini bahwa dengan iman yang kuat Kabupaten Tojo Una-Una yakin dan percaya perkembangan pembangunan pasti akan pesat. Nah, oleh karena itu Bapak Bupati Tojo Una dengan misi pertama ini, beliau memberikan bantuan rumah ibadah pondok pesantren yang sangat luar biasa, bernilai kurang lebih 20-100 juta yang sudah dirasakan oleh para pengurus-pengurus masjid maupun pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, oleh karena itu juga Bapak Bupati juga telah menghadirkan beberapa dai kondang yang ada di pusat sana, hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan santapan rohani untuk memperkuat iman kita dalam rangka menciptakan Kabupaten Tojo Una-Una yang religius. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemerintah daerah tentu berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan Islam termasuk pondok pesantren agar terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Kita semua sadar bahwa generasi muda hari ini akan menjadi penentu maju atau menunjang bangsa di masa depan. Karena itulah pendidikan berhasil akhlak mulia harus kita utamakan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan tentang pentingnya uhwah Islamiyah, uhwah wataniyah, dan uhwah wasyariyah. Semua itu penting untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Saya mengajak kita semua untuk menjadikan ajaran Rasulullah sebagai pegangan hidup, mulai dari pribadi, keluarga, hingga di sekitar lingkungan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, saya yakin apabila masyarakat kita memiliki akhlak yang mulia dan karakter yang kuat, maka program pemerintah akan mudah dijalankan. Kami ulangi, dalam konteks pembangunan daerah, saya yakin apabila masyarakat kita memiliki akhlak yang mulia dan karakter yang kuat, maka program pemerintah akan mudah dijalankan dan membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, melalui momentum Maulid ini, saya berharap melalui pondok pesantren Al-Herat Bantungga ini akan lahir ulama-ulama muda
cendekiawan muslim, dan pemimpin-pemimpin yang berintegritas di masa mendatang. Saya juga mengingatkan kepada para santri untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh, mengamalkan ilmu yang diperoleh, serta mengembangkan diri agar menjadi generasi yang berdaya saing. Ingatlah bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, dan orang yang berilmu diangkat derajatnya beberapa tingkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita doakan bersama semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak, dan semoga daerah kita senantiasa mendapat berkah, aman, damai, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak dalam menyukseskan acara pada hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tojo Una-Una, Bapak Ilham S. Lawidu, Sarjana Hukum. Kami ucapkan kepada Bapak Sekda Kabupaten Tojo Una-Una atas sambutannya mewakili Bupati Tojo Una-Una. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang ketiga atau yang terakhir oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat Dr. Habib Sayyid Muhsin Alaidrus MM. Kepada Al-Habib disilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man purri. Alhamdulillah, banyak pejabat kita yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus para tokoh agama, para ulama, para habaib, para orang tua, mulai dari para pendiri pencetus lahirnya lembaga pendidikan pesantren Al-Khairat, pimpinan pertama, bahkan ahli waris yang telah memberikan, mewakafkan, menghibahkan lahan yang sedang kita tempati sebagai tempat yang monumental untuk melanjutkan wasiat mereka. Saat ini telah berdiri satu lembaga pendidikan pesantren yang di dalamnya ada satuan-satuan pendidikan formal, mulai dari sanawiyah, aliyah, dan insya Allah saat ini kita telah mendengungkan, menghimbau masyarakat, bahkan saat ini kita mempunyai niat untuk mendirikan sebuah lembaga perguruan tinggi insya Allah di tengah-tengah pondok pesantren yang kita cintai ini. Alhamdulillah, secara tidak langsung tadi sudah direspon oleh pemerintah provinsi melalui gubernur. Sudah ada sinyalnya. Kalau HP tanpa sinyal kan kurang bagus ya aksesnya, tapi ini sudah ada sinyalnya. Insya Allah nanti aksesnya akan lancar insya Allah. Apakah bapak ibu setuju? Masya Allah, hari ini jamaah kita hadir luar biasa banyaknya. Mungkin tidak sebagaimana biasanya ini. Berarti maulid ini adalah merupakan maulid yang memiliki spirit kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita. Maka kita jadikan maulid ini sebagai maulid perubahan
atau Maulid Kebangkitan Lembaga Pendidikan Al-Khairat di Bantuga. Insya Allah. Kita juga sudah mendengar respon dari Bupati. Dalam hal ini Sekda Pro melalui berbagai ekspansi partisipasi program pengembangan pembangunan di wilayah ini. Tidak terlepas juga perhatian mereka terhadap Lembaga Pendidikan Al-Khairat Bantuga, insya Allah. Tepuk tangan untuk Bupati Sekda kita. Saya harus semangat di Bantuga ini. Karena semakin semangatnya saya datang ke sini menginjakan kaki sudah berapa kali. Bahkan bukan cuma menginjakan kaki saya juga sudah diinjak tidak apa-apa. Itu karena semangatnya kita datang di Ampana ini menyebabkan kita harus punya perhatian terhadap pondok pesantren Al-Khairat Ampana atau khususnya Bantuga ini. Kenapa? Yang menyambut ini adalah masyarakat yang antusias mengharapkan perkembangan kemajuan lembaga pondok pesantren Al-Khairat Bantuga yang mereka cintai. Betul atau tidak? Al-Khairat. Mana suaranya? Al-Khairat. Harus begitu, kita harus semangat. Biar Kota Utama juga ikut semangat nanti. Yang lebih semangat sebenarnya bukan saya, Kota Utama. Malah Kota Utama sudah melewati ini sebelumnya. Keluk melewati kita. Sudah menunggu kapan Maulid ini akan dilaksanakan. Karena begitu amanatnya beliau pada saat kita rapat, kita harus bersatu kembali. Mana Maulid ini adalah membawa kita untuk bersatu, silaturahmi, persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, sebelum sambutan ini terlalu jauh, saya ingin menyampaikan surah Al-Fatihah, mendoakan kepada para pendahulu kita, pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kemudian pencetus lembaga pendidikan pesantren Al-Khairat ini, tokoh-tokoh pendiri, pimpinan-pimpinan yang pertama, dan insya Allah pimpinan yang selanjutnya diberikan kekuatan, waris dan ahli waris diberikan kekuatan untuk selalu bersama-sama mengawal keberlangsungan lembaga pendidikan kita ini. Seluruh badan otonom Al-Khairat yang hadir pada saat ini diberi kekuatan. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga mereka yang telah mendahului kita akan diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang diberi amanah meneruskan amanah dari beliau-beliau itu akan tetap mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendengar dengan seksama bagaimana kronologis berdirinya lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairat Bantuga. Di depan saya ini beberapa tokoh-tokoh, beberapa uwa-uwa kita yang hadir, Uwa Razak, Uwa Amir, baru beberapa uwa yang sekenal namanya. Uwa Gafur mungkin tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Insya Allah Al-Khairat di hati kita semua, walaupun tidak sempat hari di sini, tapi hati mereka hadir bersama-sama Al-Khairat. Insya Allah, insya Allah. Saya melihat kronologisnya bahwa pergantian antara pimpinan dengan pimpinan itu adalah hal yang biasa di dalam proses pengembangan Al-Khairat ini. Oleh sebab itu mari kita syukuri, mudah-mudahan semua ini akan membawa wajah baru,
membawa semangat baru, membawa spirit baru, insya Allah kebangkitan baru. Amin. Insya Allah bagi lembaga pendidikan pesantren Al-Khairat Bantuga yang kita cintai ini. Satu hal yang harus kita ingat, amanah bagi kita semua, bahwa lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan modern, pesantren modern. Harus ada reorientasi terhadap amanah itu. Sejak awal didirikan pesantren ini diharapkan menjadi lembaga pendidikan pesantren yang modern. Maka pengurus besar Al-Khairat harus kembali melakukan reorientasi terhadap pengembangan lembaga pendidikan pesantren ini. Karena di dalamnya ada satuan pendidikan formal, tidak semata-mata pembelajaran salafiyah yang ada di dalamnya, tidak semata-mata penguatan kitab kuning yang ada di dalamnya, tetapi juga penguatan kitab yang tidak kuning, yaitu kitab-kitab yang putih. Artinya bahwa lembaga pendidikan pesantren ini harus diorientasikan sesuai dengan kekhasannya, sesuai dengan karakternya. Maka dari lembaga pendidikan pesantren ini tidak hanya melahirkan kader-kader ulama yang mumpuni, tidak hanya melahirkan para kiai, tapi kita ingin melahirkan pemimpin. Bukan hanya menjadi pemimpin di daerah ini, menjadi pemimpin nasional. Sebagaimana guru tua melahirkan pemimpin di Al-Khairat, bahkan pemimpin nasional. Karena peran-peran nasionalnya itu Al-Khairat sejak Republik ini belum ada. Jadi tidak salah kalau pemerintah ini memberi perhatian kepada Al-Khairat, iya. Karena sebelum lahir Indonesia ini, Al-Khairat sudah memberikan perannya terhadap kemerdekaan ini. Apalagi kita sekarang lagi menyonson pemberian gelar kepahlawanan kepada guru tua. Saya kira guru tua sudah berbuat untuk bangsa ini. Al-Khairat lahir 1930, Indonesia merdeka berapa? 1904. Jadi sudah ada peran-peran Al-Khairat sesungguhnya. Justru karena kalau baru sekarang pemerintah memberikan perhatian kepada Al-Khairat, itu terlambat. Tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Itu lebih jelas Pak ya. Nah oleh sebab itu, kalau tadi pernyataan dari Pemda Tojo Una-Una, pernyataan dari pemerintah provinsi, itu merupakan lanjutan dari peran-peran mereka selama ini terhadap Al-Khairat. Tidak akan pernah putus-putus, karena Al-Khairat telah memberi peran yang luar biasa terhadap bangsa dan negara ini. Takbir. Oleh sebab itu, tugas kita untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Jangan membuat gap dengan pemerintah, karena telah diwariskan oleh guru tua. Tetap bersama-sama dengan pemerintah. Maka kami pengurus besar Al-Khairat melakukan reorientasi kepada pengembangan pondok pesantren modern di seluruh wilayah Al-Khairat di Indonesia ini, bersama-sama dengan pemerintah. Makanya kita akan mencoba memberi pemetaan terhadap seluruh pondok-pondok pesantren kita sesuai dengan kekhasannya. Tentu pondok pesantren Bantuga ini yang memiliki lahan yang luas, luar biasa lahannya ini. Ini bukan hanya tempat mengaji kitab saja, tapi ini harus melahirkan orang-orang yang memiliki keterampilan hidup di sini, yang bisa melahirkan orang yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang bisa melahirkan orang-orang yang cakap dalam berbagai spesifikasi hidup, keterampilan hidup, bertani. Ini kan dekat juga perikanan, dekat juga dengan laut. Apa kita akan jadikan bagian dari pesantren kelautan? Apa kita akan jadikan bagian daripada pesantren perkebunan, pertanian, dan sebagainya? Kita cari karakter yang tepat untuk pesantren Al-Khairat Bantuga ini. Setuju tidak? Setuju. Oleh sebab itu, kita harus bersatu, bergandengan tangan untuk melakukan reorientasi terhadap tujuan pendirian pesantren ini dari awal. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus tata manajemennya.
Pesantren modern harus memiliki manajemen yang modern juga. Kita harus mulai meletakkan pimpinannya yang memiliki visi pendidikan. Kita juga harus menempatkan ustadz-ustadz yang memiliki kualifikasi pendidikan yang mumpuni. Karena lembaga pendidikan pesantren itu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tok saja, tetapi lembaga pendidikan pesantren juga berfungsi sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, tentu tidak terlepas dari penguatan-penguatan unsur pimpinannya, gurunya, dan seluruh komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Terutama diharapkan pengurus pondok pesantren Al-Khairat Bantuga bersinergi secara internal dan eksternal dan membangun jejaring yang kuat dengan seluruh pihak-pihak yang ada. Di tengah-tengah kita ada pengurus Al-Khairat daerah, kecamatan, ranting, ada badan otonom, mulai dari pengurus WIA. Ini saya jalan dengan pengurus WIA, terus jalan dengan pengurus WIA. Ada HPA, ada Banan, ada IKAL, ini ada ketua IKAL. Hadir ini Dr. Gafar. Hadir bersama-sama kita. 3 fungsi lembaga pendidikan itu kita akan aktifkan semua dengan memberdayakan semua badan-badan yang ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai Maulid ini sebagai refleksi bagi kita. Kami sangat menghargai kehadiran kita semua sebagai spirit, kembali semangat kita meneladani bagaimana Rasulullah telah meletakkan fungsi pendidikan ini sebagai pertahanan moral. Satu-satunya lembaga pertahanan moral yang betul-betul mampu bertahan adalah lembaga pendidikan keagamaan pesantren yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dia harus plus, dia harus memiliki kemampuan-kemampuan melahirkan orang-orang yang tafaqahu fiddin, tetapi juga mampu melahirkan orang-orang yang tafaqahu fid dunya, supaya relevan dengan doa kita, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Kita siapkan ulama-ulama kita yang terampil, kita siapkan juga mereka yang memiliki kemampuan hidup terampil, sehingga keluar dari pondok pesantren ini mereka semakin pede menghadapi tantangan kehidupan yang semakin beragam, yang semakin menantang ini. Saya kira ini barangkali Bapak Ibu sekalian, karena kita ingin mendengarkan lebih hikmat lagi arahan dari pada ketua utama. Insya Allah konsolidasi kita akan sampaikan lebih khusus nanti ya kepada seluruh jajaran pengurus Al-Khairat di daerah ini, dan juga akan ada rapat-rapat khusus kita dengan pengurus pesantren untuk membicarakan berbagai strategi pengembangan lembaga pendidikan kita ini. Tidak hanya membicarakan secara teoritis, tapi kita segera melakukan langkah-langkah yang praktis, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama insya Allah pondok pesantren ini akan kembali sebagaimana harapan kita. Bagi mereka yang sementara ini istirahat merenung, insya Allah beberapa saat nanti mereka akan kembali ke hitah mereka, yaitu ke Al-Khairat yang mereka cintai. Sekali lagi, Al-Khairat adalah hati kita. Mari saya mengajak kita semua untuk menyampaikan yel-yel bersama. Setuju? Untuk Al-Khairat yang kita cintai. Apakah Bapak-Bapak dalam keadaan duduk atau berdiri? Berdiri. Untuk penghormatan kita kepada Maulid Nabi, kita menghadirkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu di tengah-tengah kita. Habib Idrus melihat kita pada saat ini, kita tanamkan kecintaan kita kepada Habib Idrus. Kita cintai lembaga pendidikan yang diamanatkan kepada kita.
Saya persilakan berdiri. Amin. Amin. Al-Khairat Rumah kita, Al-Khairat hati kita, Al-Khairat. Samina wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Afwan, ketua utama sudah dikusip. Tidak perlu saya absen, itu urusannya Hadir bersama. semua. Hadir semua. Iya. Kalau bupatinya hadir, gubernurnya hadir, masa kepala desa yang tidak hadir? Insya Allah hadir semua di tempat ini. Inilah awal yang baik, kita hadir semua menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Insya Allah keberkahan itu kita sudah mulai di sini, ya Allah. Kita sudah mulai, kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulai kebangkitan baru pembangunan lembaga pendidikan kita ini, keberlangsungan lembaga pendidikan pondok pesantren yang kita cintai ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh di Tojo Una-Una ini, mobil khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat di wilayah ini, bahkan lebih khusus lagi kepada tokoh-tokoh kita, orang tua kita yang ada di Bantuga ini, para pengurus Al-Khairat, jajaran pengurus yang hadir, seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan kali ini. Semoga insya Allah Allah akan selalu memberikan kita bimbingan dan hidayah terus, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baiklah, demikianlah tadi sambutan dari Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat Pusat Palu, Habib Sayyid Dr. Muhsin Al-Idrus MM. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah maulid yang dirahmati Allah, baiklah acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan dengan hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ketua Utama Al-Khairat Al-Mukarram Habib Sayyid Alwi bin Sagaf Al-Jufri LCMA. Kepada Al-Habib disilakan. Allah barakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ursila alaihi bi afdhali risalat Sayyidi Sadat wa asrafil makhlukat wa ala alihi wa sahbihi sabiquna bil khairat. Yang saya muliakan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bapak Kesa, Bapak Awaludin. Yang saya muliakan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una yang diwakili Bapak Sekda. Yang saya muliakan unsur Forkopimda Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat hadir. Yang saya muliakan dan saya banggakan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat Habib Dr. Muhsin Al-Idrus. Yang saya muliakan Bupati pertama dan Bupati kedua di zamannya Bapak Damsik Lajalani, ya. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, tokoh adat, para habaib, pimpinan pondok, serta hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita bisa menghadirkan diri di tempat yang penuh berkah ini guna mengikuti rangkaian acara yang telah kita lalui, peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan cucu rahmat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya salawat dan taslim dan salam kita senantiasa terhaturkan keharibaan panutan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, kerabat, dan umatnya yang senantiasa mengikut jalan langkahnya. Alhamdulillah, kita dapat hadir di tempat ini
berbicara maulid Nabi berarti kita akan berbicara sosok manusia yang agung. Misi yang dibawanya adalah misi perubahan. Misi perubahan yang dibawa oleh Rasulullah, ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi mengajak manusia, penyembahan manusia terhadap manusia menuju penyembahan kepada Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semua manusia. Allah Rabbul Alamin. Ini misi perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari sini pula Habib Idrus bin Salim Al-Jufri membawa misi yang sama, meneruskan misi perjuangan Rasulullah SAW dengan misi perubahan yang dibawa namanya Al-Khairah, banyak kebaikan. Artinya misi ini membawa perubahan menuju kebaikan, dari yang negatif menjadi positif, dari yang tidak mengerti jadi mengerti, dari yang lalai menjadi jadi sadar. Ini misi perubahan yang dibawa oleh guru tua. Tidak ada satu misi perubahan yang paling efektif yang dilakukan dan memiliki hasil yang paling cepat selain misi pendidikan, jalur pendidikan yang dibangun. Lewat inilah guru tua membawa misi perubahan lewat jalur pendidikan. Selanjutnya, guru tua banyak memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa meneladani dan mengikuti langkah dan sikap kepribadian daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencoba melihat, mengingat-ingat pesan-pesan guru tua, kita akan dapatkan pesan-pesan itu disampaikan guru tua. Ya talibal khairat, kun mutayaqqidan wa'man li rabbika wattabi' khairal wara. Wahai orang yang ingin mencari kebaikan, sadarlah dirimu, beramallah dengan ikhlas kepada Tuhanmu, dan ikutilah Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Di pesan yang lain, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri juga menyampaikan pesan untuk mengikuti dan mengajarkan sunnah Rasulullah kepada khalayak ramai. Pesan itu beliau sampaikan, wa sunnatu khairur rusuli ad'u lidarsiha fiha al-huda wan nur wal ilm fa'lami. Dan kepada sunnahnya Rasul aku mengajak dan mengajarkannya. Di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya, dan ada ilmu. Maka ketahuilah. Lewat kedua pesan guru tua ini, kita mencoba mempelajari sebesar apa keagungan, kemuliaan, tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ini yang coba kita akan sama-sama cermati. Kalau kita berbicara Maulid Nabi, kita tentunya akan berbicara sisi khalqiyah dan sisi khuluqiyah. Sisi bagaimana penciptaan rupa Nabi Muhammad SAW dan bagaimana akhlak dan pekerti Nabi. Ini dulu yang pertama. Kalau kita berbicara tentang bagaimana rupa dan Allah memberikan kemuliaan Nabi dari bentuk dan penciptaannya, kita tentunya akan melihat orang-orang yang pernah bertemu dan melihat Nabi, yaitu dari sahabat-sahabatnya.
Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jabir ibnu Samrah, sahabat ini pernah dalam satu malam itu bulan purnama terlihat begitu penuh dan jelas sekali. Terlihat bulan purnama begitu indah. Dia melihat bulan purnama dan saat yang sama kebetulan Nabi pun keluar dari rumahnya. Sahabat ini Jabir ibnu Samrah melihat bulan purnama, kemudian melihat Nabi. Melihatnya ini dengan mencermati, bukan melihat yang sebiasa, bukan sebatas melihat biasa, tapi mencermati keindahan bulan purnama serta membandingkan dengan wajah Nabi yang dilihatnya dari jauh. Pandangan ini terulang 3 kali. Melihat bulan purnama, melihat Nabi, ini membandingkan. Kemudian akhirnya sahabat ini memberikan kesimpulan dan menyampaikan kepada kita. Apa penyampaiannya? Wallahi la wajhun Nabi ahsana minal qamar. Demi Allah, sungguhnya wajah Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama. Dan kita penyair-penyair kalau menceritakan keindahan rupa selalu dikaitkan dengan bulan purnama. Tapi Nabi lebih indah dari bulan purnama itu. Selanjutnya, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Zaid ibnu Sabit, penyairnya Nabi Muhammad SAW, sahabat ini melihat setiap saat, kemudian melukiskan dalam gubahan syair apa yang dilihat. Apa yang dikatakan sahabat ini? Wa ahsanu minka lam taraqattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'un min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lebih bagus darimu belum pernah dilihat oleh mataku, dan lebih indah darimu belum pernah dilahirkan oleh wanita. Kau dilahirkan terlepas dari segala kekurangan, seakan-akan kau dilahirkan dengan kesekehendakmu, keinginan. Inilah gambaran sahabat saat melihat Nabi. Kemudian sahabat yang lain pun, Abu Hurairah mengatakan, faka'anna syamsa tajri ala wajhihi. Jadi begitu bersinar wajahnya Nabi, seakan-akan matahari itu ada di wajahnya. Jadi Nabi kalau jalan malam itu, di gelapan malam terang, karena sinar wajahnya yang menerangi jalan tersebut. Bahkan sahabat Anas ibnu Malik yang pernah mengabdi kepada beliau kurang lebih 10 tahun, sahabat ini menjadi yang melayani Nabi setiap saat, yang bersentuhan dengan Nabi. Sahabat ini mengatakan apa kepada kita? Ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samamtu raihatan atyabu min raihatar Rasul. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang halusnya melebihi tapak tangan Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak pernah mencium wangi-wangian yang wanginya melebihi daripada keringat Nabi SAW. Sehingga hal ini pada satu kesempatan di saat Nabi tertidur, sahabat dan sahabiat menyuruh anak-anaknya untuk mengambil peluh keringat yang bercucur di badan Nabi. Sehingga hal itu satu saat membuat Nabi terbangun dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka pun menjawab, ya Rasulullah, kami tidak melakukan apa-apa, hanya saja kami mengambil peluh keringat yang menetes di
tubuhmu, kami ambil, kami campurkan dengan wewangian yang kami miliki, dan kami tidak dapatkan aroma yang lebih wangi, yang lebih semerbak daripada itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, jika kita berbicara maulid Nabi Muhammad SAW, tentunya juga kita akan bicara terkait dengan khuluqiyahnya, akhlak, pekerti, sifat yang beliau miliki. Beliau memiliki sifat pemurah. Beliau punya sifat pemurah. Satu saat ada seorang laki-laki datang kepada beliau meminta sesuatu. Jadi saat itu laki-laki tersebut meminta untuk mendapatkan sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu yang Nabi berikan ada 2 lembah gunung yang diisi penuh dengan kambing yang Nabi miliki. Itu semua yang diberikan oleh Rasulullah kepada si peminta tadi. Sehingga si peminta tadi begitu mendapat hadiah yang begitu besar, pemberian yang begitu besar, dia kembali ke kaumnya. Apa yang dia katakan pada kaumnya? Ya kaum, aslimu fa inna Muhammadan a'ti ata'an lam yahsyal faqah. Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam. Masuklah ke dalam Islam, karena Muhammad ini memberi pemberian yang dia tidak takut miskin. Ini sifat pemurah, ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian sifat kesabaran yang beliau miliki tentunya terlihat di dalam sebuah peristiwa. Ada di sudut kota Madinah, ada seorang buta tua yang setiap saat yang selalu Nabi singgahi, dan Nabi selalu menyuapi makanan. Selalu disinggahi Nabi, sebelum pergi masjid disinggahi, diberi makan, disuapi. Dan setiap Nabi pergi menyuapi pemuda tersebut, orang buta tersebut, selalu menceritakan hal-hal yang jelek kepada Nabi. Karena dia tidak tahu siapa yang menyuapi. Dan Nabi pun tidak mengenalkan dirinya. Hati-hati engkau, aku nasihati, wahai anak muda. Hati-hati dengan Muhammad. Ya, dia itu pemecah belah. Dia itu begini, hal-hal yang tidak baik, yang buruk diceritakan orang buta tersebut kepada si pemberi makan yang setiap datang padanya. Dia tidak tahu ini Rasulullah. Hal itu dilakukan Nabi yang cukup lama hingga pada akhirnya ajal tiba, ajal Nabi Muhammad SAW tiba. 2 hari orang tersebut tidak dapat makan. Datanglah Abu Bakar Siddiq menemui anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wahai anakku, tolong beritahu aku apa sunnah Nabi yang dilakukan Nabi yang belum pernah aku lakukan. Coba ceritakan kepada aku. Anaknya ini dan para sahabat itu tidak ada hal perbuatan yang Nabi lakukan mereka tidak meneladani. Mereka itu meneladani semua. Sehingga Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya ayahku, tidak ada hal sesuatu yang terkait dengan perilaku Nabi yang tidak kau lakukan. Semua sudah kau lakukan. Mungkin ini satu yang Nabi biasa lakukan, yaitu sebelum pergi ke masjid, dia mampir di sudut kota, ya, di sudut pasar, untuk memberi makan orang Yahudi buta.
yang ada di sudut pasar. Akhirnya kebesokan harinya sahabat Abu Bakar Siddiq membawa bekal mencari di mana ya si buta miskin yang ada di sudut pasar tersebut. Dicari-cari, akhirnya terdengar suara, "Kemana saja kau sahabatku? Sudah hampir 2-3 hari aku tidak makan dan kau tak datang. Kemana engkau?" Sahabat Abu Bakar mendekati suara di mana suara itu berada, dan akhirnya dilihat bahwa di sudut pasar ada orang tua buta yang mengeluh, ya, mengatakan, "Di mana engkau saudaraku, di mana engkau? Aku sudah 3 hari tidak makan, aku lapar." Begitu datang menghampiri, ada suara tapakan kaki. Kau datang rupanya. Kenapa sudah 3 hari kau tidak datang?" Sahabat Abu Bakar tidak memperkenalkan diri, kemudian memberi makan, menyuapi. Seperti biasa, ocehan daripada Yahudi buta ini mulai keluar. Ya, menyampaikan kata-kata yang sebagaimana sebelumnya yang Nabi terima. Umpatan demi umpatan. Sayyidina Abu Bakar yang tadinya menyuapi dengan kelembutan mulai terlihat menyuapkan ayat kasar. Nah, tadinya dihancurkan sudah tinggal di. Kemudian baru orang buta ini berseru, "Kenapa kok seperti ini? Sepertinya kau bukan orang yang biasa. Orang yang biasa menyuapi aku itu kadang-kadang saat makanan yang ada itu yang keras, dia kunyah dulu dengan mulutnya, kemudian dia berikan ke mulutku." Tetap Abu Bakar, saya tambahkan dia, "Hati-hati, engkau makin tinggi dan makin tajam, omongannya makin tidak enak didengar." Makin kasarlah Abu Bakar. Akhirnya si buta Yahudi ini mengatakan, saya yakin kamu ini bukan orang yang sebelumnya yang biasa memberi makan aku. Dia tidak seperti ini dan tidak pernah dilakukan ini." Hilang kesabaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya mengatakan, "Aku bukan seperti dia. Aku bukan dia. Dan orang yang memberi makanmu itu sudah meninggal. Dan kamu tahu siapa orang itu? Kamu tahu siapa orang itu?" Disebutlah bahwa orang yang saat kau memberi makanmu sebelumnya itulah orang yang kau caci maki. Itulah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah yang setiap hari kau caci maki. Begitu dia ketahui bahwa orang yang dicaci setiap saat ini adalah orang yang memberi makan dirinya, yang memperhatikan dirinya, tangislah terseduh-seduh orang tersebut, dan akhirnya dia memeluk Islam. Kita lihat betapa besar kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah, dan harus kita luruskan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Jangan pernah kita memandang bahwa kesabaran itu memiliki batas. Itu pandangan yang salah. Jadi kesabaran tidak memiliki batas. Kenapa? Karena kita yakini bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tentunya, apakah kita akan berikan batas dan waktu untuk bersama Allah saat Allah bersama kita? Tentunya tidak akan kita berikan batas dan waktu saat Allah bersama kita. Maka janganlah kita berpikir sabar ada batasnya. Sabar tidak mengenal batas. Selanjutnya, sifat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, di mana setelah kufar Quraisy membangun Ka'bah, mereka berseteru, semua ingin mengambil kemuliaan, meletakkan Hajar Aswad di tempatnya oleh sukunya masing-masing. Terjadi keributan dan hampir saja di antara mereka saling bunuh-membunuh. Kalau tidak saja mereka bersepakat dalam satu kesepakatan, siapa yang pertama masuk ke dalam masjid ini, kita serahkan perkara ini untuk dia hukumi.
untuk dia putuskan. Hingga dengan izin Allah masuklah Rasulullah SAW ke dalam Masjidil Haram, ya, masuk ke dalam Ka'bah, di hamparan Ka'bah. Kemudian semua mereka mengatakan radhina bil amin. Kita sepakat untuk memutuskan di antara kita Al-Amin, julukan daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi memberikan cara mengambil rida atau sorban, dihamparkan, dia angkat dengan tangan beliau yang mulia, Ka'bah di tengah-tengahnya, Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah sorban yang dihamparkan tadi, kemudian memanggil semua suku yang ada untuk memegang tepi daripada kain yang ada, kain sorban tadi, kemudian mengangkat bersamaan, kemudian didekatkan ke dekat letak daripada Hajar Aswad itu sendiri. Kemudian Rasulullah mengangkat dengan tangannya sendiri dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, maka perselisihan di antara kufar Quraisy dapat terselesaikan. Kemudian sifat bersahaja ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW saat beliau didatangi oleh seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang datang dalam keadaan bergetar kakinya, gemetar kakinya di hadapan Rasul. Rasulullah katakan, ya Syab, hawin alaika ya Syab, ma'ana ibnu malikin, walastu bi malikin. Wahai pemuda, biasa saja, aku ini bukan seorang raja. Ma'ana illa ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulu qadim. Aku ini bukan raja. Aku tak lain adalah anak daripada wanita Quraisy yang biasa makan dendeng. Dalam kesempatan yang lain juga ada sebuah riwayat bagaimana bersahaja Nabi di antara rekan-rekannya. Ini dilihatkan dalam sebuah peristiwa Nabi bersama dengan 3 sahabatnya berjalan menuju satu tujuan. Di tengah perjalanan, Nabi menginginkan untuk makan daging domba. Kemudian sahabat di antara mereka mengatakan, alayya dzabhuha, saya akan menyembelih. Yang satu lagi, sahabat yang kedua mengatakan, wa alayya salhuha, saya yang akan menguliti. Dan yang satu lagi mengatakan, sahabat satu lagi, wa alayya tophuha, kalau gitu saya yang akan memasak. Tinggal yang terakhir, baginda Nabi. Beliau pun ingin mengambil peran bersama sahabat-sahabat yang lain. Beliau tidak ingin diistimewakan di antara rekan-rekannya. Sehingga beliau mengatakan, wa alayya jam'ul hatab, kalau begitu saya yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Melihat hal tersebut, sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yakfina dzalik. Rasulullah, cukup untuk kami itu lakukan, kami bisa handle itu semua. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yuridu ayyandura ahadukum mutamayyizan ala aqranihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin melihat seseorang di antara kalian itu diperlakukan terlalu istimewa di antara rekan-rekannya. Selanjutnya, yang paling penting yang kita harus cermati dengan sesama sebagai umat Rasulullah SAW, tentunya kita memiliki tanda dan ciri. Ya, kalau cinta itu harus punya bukti. Cinta itu bukan ucapan semata, harus ada pembuktian. Begitu pula kalau kita menjadi umat Rasul, kita harus punya bukti dan tanda yang harus kita wujudkan. Yang paling pertama, yang paling penting, ta'atuhu, taat kepadanya. Ini penting sekali. Karena Rasulullah pernah menyampaikan di depan sahabat-sahabatnya, kullu ummati yadkhuluna jannah.
illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah masuk surga? Man ata'ani dahala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang maksiat tidak taat, merekalah orang yang enggan masuk surga. Di Al-Quran kita dapatkan banyak perintah-perintah, atiullah wa atiur rasul, ya, wa man ata rasul faqad ata Allah. Perintah-perintah itu begitu banyak. Ini yang pertama yang penting harus menjadi ciri khas kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kalau sudah dibilang bahwa ini sunnah Rasul, kita ikuti dengan seksama. Kalau tidak mampu ikut, jangan mencemooh. Itu saja. Yang kedua, ta'zimuhu wa tauqiruhu hayyan aw maitan. Memuliakan, mengagungkan Nabi, ya. Tidak saja ada berpendapat orang Nabi itu dimuliakan saat beliau hidup. Ya sudah, kalau sudah mati ya selesai. Tidak perlu pakai berdiri-berdiri tadi. Ya, kita pakai berdiri-berdiri. Ada orang yang berpandangan seperti itu silakan pendapatnya. Kalau kita memuliakan Nabi, hayyan aw maitan, karena kita ikut Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa bedakan? Tidak perlu bedakan antara Nabi dan tidak ada, tetap pemuliaan itu berlanjut. Dan tanpa ada batas waktu. Sampai kita diketemukan dengan Allah. Memuliakan Nabi itu kalau kita melihat bagaimana generasi pertama, para sahabat, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan Nabi. Kita lihat begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang teguran, arahan, nasihat yang Allah berikan kepada sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Ini bagaimana Allah mengajarkan untuk bertata krama kepada generasi pertama para sahabat untuk berperilaku di hadapan Nabi. Tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi. Tidak boleh mereka memanggil sesama seperti mereka memanggil sesama di antara mereka. Tidak dibenarkan. Tidak boleh mereka memanggil ya Muhammad. Tidak boleh seperti kita biasa memanggil nama teman kita. Yang harus dipanggil predikatnya. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Ini Allah mengajarkan generasi pertama. Dan sampai hari ini, kalau kita yang sudah umroh, ya, kalau kita sudah umroh, kita sudah ziarah makam Nabi, coba lihat di atas tulisan di depan pintu makam Nabi. Sampai hari ini tuh ada tertulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka-mereka yang mengecilkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka yang Allah uji hati-hati mereka untuk ketakwaan, menggapai ketakwaan. Ayat ini masih berlaku dan sampai hari ini dipampang di depan. Artinya kalau kita berdoa di depan makam Nabi, tidak perlu teriak-teriak, karena itu bukan bentuk memuliakan Nabi. Menahan suara kalau kita mau berdoa di situ. Itu bentuk adab yang diajarkan Allah kepada generasi pertama dan kita umat Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lebih cermat lagi, kita baca Al-Quran dari ujung ke ujung, ada hal yang berbeda kita dapatkan di situ. Kalau Allah menyebutkan orang kedua
nabi-nabi lain, itu kita dapatkan ayatnya. Kita dapatkan saat Allah berbicara langsung kepada Nabi Allah Isa. Ya Isa, ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jadi Nabi Isa dalam bentuk orang kedua. Dan Nabi Daud juga begitu disebutkan. Tapi hal ini tidak kita dapatkan saat Allah menyebut dalam bentuk orang kedua nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak kita dapatkan. Kalau ada disebut nama Nabi, itu bentuk khabar, ikhbar, dalam sifatul ikhbar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang utusan. Bukan bentuk orang kedua. Kalau bentuk orang kedua yang dituju Nabi Muhammad, yang disebut predikatnya. Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Sifat-sifatnya atau predikatnya sebagai rasul atau utusan. Ini bentuk pemuliaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak usah jauh-jauh, di zaman Rasulullah ada seorang namanya Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud ini waktu itu masih jahiliyah, masih kufar, masih kafir. Dia menjadi delegasi untuk berunding pasca Rasulullah SAW dilarang untuk masuk ke Mekah bersama sahabat dengan tujuan haji. Ya, ada perundingan. Ya, perundingan artinya kesepakatan disetujui diantaranya kaum muslimin batal untuk haji masuk Mekah pada tahun itu, nanti tunda tahun depan dan sebagainya. Urwah ibnu Mas'ud ini tokoh Quraisy yang biasa bertemu dengan tokoh-tokoh pembesar, penguasa Persia, penguasa Rum, penguasa Mesir, penguasa Ethiopia dan sebagainya. Dia menjadi utusan karena memang dia ini seorang piawai dalam negosiasinya. Urusan negosiasi dia paling jago, dikenal. Pada saat dia hadir di tengah-tengah sahabat di hadapan Rasulullah SAW, dia mendapatkan pemandangan yang tidak biasa dia pandang. Bagaimana para pembesar ada di tengah-tengah kaumnya. Dia tidak pernah pandangan itu didapatkan. Sehingga dia katakan, sekembalinya menyampaikan hasil rundingan tersebut kepada kufar Quraisy, dia kembali dia sampaikan, ya qaum, laqad wafattu alal muluk. Wahai kaumku, aku ini sudah sering menjadi delegasi untuk bertemu dengan raja-raja. In yu'azzimal muluk ashabahu. Andai saja para raja itu dimuliakan oleh handai tolannya, tapi tidak seperti yang dimuliakan Rasulullah yang dapatkan dari sahabat-sahabatnya. Yang tidak seperti bagaimana sahabat Rasulullah memuliakan Rasulullah. Di antaranya yang disampaikan, saat Rasulullah meludah, ludahnya Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah. Semua para sahabat mengambil, belum jatuh ke tanah, kurampas. Bekas wudhunya Nabi, hampir saja mereka saling bersiteru, rampasan. Tidak ada seorang sahabat yang dapat melihat Rasulullah secara penuh matanya, secara langsung, kecuali saat Rasulullah memalingkan wajahnya. Hal-hal inilah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kaumnya. Bagaimana ya
dia pun diakui oleh musuh. Bahkan di abad 19 yang lalu, seorang penulis, Michael Hart, menulis suatu buku 100 tokoh berpengaruh dalam lembaran sejarah umat manusia. Michael Hart seorang fisikawan dari Universitas Maryland, Amerika. Dia melakukan ujian tulisan terkait dengan mendudukkan satu tokoh nomor 1 sampai 100 dari sepanjang sejarah panjang umat manusia. Dia melakukan penelitian yang cukup panjang, dan penelitian ini dilakukan tidak saja tanpa alasan, dia sebutkan dengan alasan-alasannya juga. Dan kesimpulan yang dia simpulkan bahwa ini kesimpulan yang dilematik sebetulnya. Seorang Nasrani menyimpulkan bahwa di tengah kaumnya berani menyimpulkan bahwa Rasulullah adalah tokoh yang pertama yang amat berpengaruh pada sepanjang perjalanan umat manusia. Yang pertama Rasulullah, kemudian yang kedua, yang ketiga baru selanjutnya dan seterusnya. Alasannya apa? Alasan yang disebutkan oleh Michael Hart cukup banyak. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW adalah sosok tokoh yang secara langsung meletakkan dasar-dasar ajaran agama Islam. Secara langsung. Ya, kalau umat Nasrani yang letakkan menurut Michael Hart adalah Paulus. Kemudian yang kedua, alasan kedua bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang paling sukses mencapai tujuan dan menjadi umat terbanyak dalam kurun dakwah yang cukup relatif singkat. Dakwah beliau ini waktu yang cukup singkat, tapi mendapat umat tercerahkan dan menjadi pengikut terbesar dalam waktu yang cukup singkat. Dan banyak lagi alasan yang disebutkan oleh Michael Hart. Kemudian kewajiban yang ketiga, tadi ta'atuhu, kemudian ta'zimu, memuliakan. Yang ketiga, mahabbatuhu, mencintainya. Alhamdulillah, kehadiran kita di tempat ini adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah. Hingga apapun yang menjadi urusan kita abaikan, kita mendahulukan hal ini. Semoga apa yang kita korbankan, apa yang kita tinggalkan, hadirnya kita di tempat ini menjadikan kita orang-orang yang tetap dekat, dan Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali kita tetap memiliki rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Kecintaan yang ada, yang kita miliki kepada Rasulullah SAW, adalah kecintaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita tidak cinta? Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Sehingga satu kesempatan Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, Ayyun nas a'jabakum iman. Siapa sosok manusia, siapa sosok yang kalian kagumi keimanannya? Nabi bertanya pada sahabat-sahabat. Sahabat menjawab, Al-malaika ya Rasulullah. Malaikat ini imannya stabil, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi jawaban sahabat, malaikat, imannya malaikat yang kami kagum dan takjub karena stabil terus, mahtum, terpatri, tidak turun-turun, taknas terus, full. Jawab Rasulullah, fa kaifa hum la yu'minun wa hum inda rabbihim
Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Idzan fal anbiya ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, imannya para nabi yang patut dikagumi. Rasulullah jawab kembali, fa kaifa hum la yu'minun wal wahyu yunzalu alaihim. Bagaimana mereka tidak beriman? Wahyu itu diturunkan kepada mereka. Mereka memahami benar isi kandungan wahyu, tahu benar kebesaran Allah. Idzan nahnu ya Rasulullah. Kalau begitu kami sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Fa kaifa antum? Jawab Rasulullah, fa kaifa antum la tu'minun wa ana baina adhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku masih ada di tengah-tengah kalian. Dan seorang muslim ini menjadi akhlak kepada kita. Jika kita tidak memahami sesuatu, serahkan pada Allah wa Rasulullah alam. Sampai pada akhirnya sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Kalau gitu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan siapa sosok yang patut dikagumi, yang patut kalian kagumi keimanannya. Ummatun ya'tuna min ba'di. Ada segolongan nanti di belakang kita, ya, kata Rasulullah saat itu, yaitu memberikan isyarat untuk kita semua dan orang-orang setelah itu, dan kita masuk di dalam situ. Umatnya akan datang nanti setelah kita. Mereka dapatkan Al-Quran di antara dua belahannya, mereka imani dan mereka amalkan. Inilah sosok manusia yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya, betapa cinta dan membanggakan kita semua. Selanjutnya, cinta kita kepada Rasulullah SAW, kalau kita mencoba melihat seperti apa cintanya sahabat, mungkin ini bisa dibilang cinta yang di luar nalar. Kalau kita tidak sampai kita bilang ini di luar nalar sehat, karena kita tidak tahu siapa yang kita cintai. Tidak tahu permata, kecuali orang yang tahu permata. Kalau orang yang tahu permata, dia tidak takut bayar harganya. Tapi kalau dia tidak tahu, dia buang aja. Tapi sahabat ini begitu tahu sosok dan cinta dan keimanan mereka begitu tinggi. Ini yang membayar mereka dengan cinta yang di luar nalar tadi. Ada dua peristiwa. Ada dua peristiwa di satu kejadian, yaitu di perang Uhud. Insya Allah, dengan berkatnya Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita mohon pada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan cahaya cinta kita kepada Rasulullah sampai kita dipertemukan dengan Allah SWT. Hanya ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati Allah, demikianlah tadi hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Sayyid Alwi bin Saqqaf Al-Jufri. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pedoman dan kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, baiklah selanjutnya acara pembacaan doa. Undang kesediaannya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Mustafa Lil Khairat. Kepada Al-Habib disilakan. Rahmati Allah, demikianlah tadi hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Sayyid Alwi bin Saqqaf Al-Jufri. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pedomani dan kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, baiklah selanjutnya acara pembacaan doa. Bacaan doa kami undang kesediaannya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Mustafa Lil Khairat. Kepada Al-Habib disilakan.
وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولما نضع في دار وصاف محمد الهدى وتوجه الله متوسلا بسيد أبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السائل فيه مشكورا وفيه محمودا أن يكتب لعمل أعمال مقبولة وتركه في توجه الرسالة الموصولة اللهم يمن له توجه وتعود ظافرة وعلى بعيدة تحضرها لن تخشى منه ذات كاملة نتوجه إليك بأشرار المسائل إليك سيد المرسلين عبد صادق الأمين سيد محمد الذي عم رسالة العالمين أن تصلي تسلم على تلك الذات الكاملة المستودعة الأمانة وحفيظ سرك وحامل غاية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفراد في كل نوة ووات وضب وظهر واسم ذلك في بالك وسلك من شارك اليهم ذلك سيد الكونين وأشرف ثقلين بالمحبوب الخالص المخصوص منك بأجلها صائد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة الابتلاء من أحبابك اللهم إنا نقدم هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف المقام العظيم أن تهالتنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تفضل بجميع أقطارنا وتجلبتنا بجميع آياتك وحصيم وقايتك أن تبارك من شرف قرب إليك بلا هذا الحبيب بغاية الأمان وتقبل منا ما تركنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من في حضرة هذا الحبيب من حاضرين في ترام اتباعنا الصالحين وحق من الوعدين لأهليك من الحافظين اللهم إنا لنا عظما برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظلمنا جميعا صلاتنا إليك فلا تهيبنا وآمنا بك برسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أنتنا منا بالغفران والمنسي بالإحسان وأسائر ما سأل مؤمنا بمحمد أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وهذا وهو الله بارك ومن بركات الشريف وجهاتنا وأولادنا ووالدينا ولقدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد العلم الدين الجميل في جميع الأوطان المنشورة ومعلم الإسلام الإيمان يحيى معمورا معنا منصورا وسروا كربة المكروبين والدين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المبتلين الظالمين وابسط الأجر لا تنهدهم جميع نواحي الأقطار وإلهم بتأييد من عندك ونصرك على معدنا من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي هدمة من الذنوب والخطايا وإن من أعمال بطاعتك وصدقك من جنة القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا المسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على حبيب المحبوب بأجل الأرواح القلوب وعلى آله وصحبه من إله المنصور وأهلنا الحمد لله رب العالمين الفاتح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا دعواهم الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita memasuki acara yang berikutnya yaitu acara istirahat sekaligus penutup.